Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bos di channel saya Walang Kicau teman-teman. Iya, jadi untuk video kali ini saya akan membahas hal yang sangat menarik sekali, yaitu anakan cendet dari Banyuwangi versus anakan cendet dari Pacitan teman-teman. Jadi nanti akan saya bandingkan mulai dari harganya, habis gitu kekuatan dari cendet Banyuwangi maupun Pacitan itu kuat mana, dan juga hasil-hasil perawatan dari teman-teman yang istilahnya itu para pencetak anakan cendet akan saya kasih tahu di video kali ini teman-teman. Jadi mohon disimak baik-baik karena ini adalah salah satu video yang menurut saya itu video yang sangat menarik sekali bos. Iya, jadi teman-teman bisa lihat di depan sudah ada kotak yang warnanya coklat ini dari Banyuwangi. Ini isinya full cendet dari Banyuwangi, dan ini cendet yang saya dapatkan dari Pacitan bos. Dan yang menarik sekali, usianya sama teman-teman. Jadi usianya hampir sama. Kita lihat sama-sama teman-teman. Mulai dari harganya dulu ya bos. Ya teman-teman bisa lihat, ini adalah cendet dari Banyuwangi yang kemarin saya unboxing. Dan ini anakan cendet dari Pacitan yang kemarin saya unboxing teman-teman. Ya teman-teman bisa lihat, tidak ada perbedaan yang sangat mencolok antara cendet Banyuwangi dan juga Pacitan bos. Tidak ada teman-teman. Cuman kalau saya boleh menilai, nanti untuk cendet dari Pacitan yang ini bos, itu posturnya lebih besar-besar dibandingkan dari Banyuwangi teman-teman. Nanti posturnya itu bisa besar-besar dibandingkan dari Banyuwangi. Ini bos, salah satunya bos. Ya ini cendet dari Pacitan. Harga ambil sama bos, antara 75.000 sampai 80.000. Nggak tahu juga kok sama ya bos. Mungkin bakulnya sudah koordinasi. Terus kalau dilihat dari yang Banyuwangi itu hampir sama teman-teman. Hampir sama bos. Ini bulunya sudah mau full ya. Tidak ada yang membedakan antara cendet dari Banyuwangi dan Pacitan. Mulai dari harganya dan juga penampakannya tidak jauh berbeda teman-teman. Jadi harganya sama ya bos. Terus untuk masalah kekuatan bos, mana burung yang paling kuat antara burung Banyuwangi dan juga Pacitan, saya akan kasih tahu bos rahasianya teman-teman. Jadi dari pengalaman saya bos, ketika saya ambil barang dari Pacitan dan juga dari Banyuwangi, saya memperoleh istilahnya itu pengalaman-pengalaman yang berbeda teman-teman, atau data-data dari teman-teman yang seperti saya juga jual anakan burung cendet. Jadi hasilnya itu seperti ini teman-teman. Untuk cendet dari Banyuwangi, resiko kematian sangat tinggi sekali teman-teman, dibandingkan resiko kita mengambil cendet dari Pacitan. Ya sekali lagi, untuk cendet dari Banyuwangi itu resiko kematiannya lebih besar dibandingkan dari Pacitan. Ini nanti akan saya kasih tahu kenapa hal itu bisa terjadi teman-teman. Iya, oke, saya akan menjelaskan bos. Ini adalah cendet dari Pacitan yang resiko kematiannya memang sama-sama ada resikonya. Cuman kalau teman-teman saya maupun saya ambil dari Pacitan, saya ngerasa burung Pacitan lebih kuat dibandingkan dari Banyuwangi. Kenapa bos? Ini bukan soal burungnya, tetapi tetap kepada si perawatnya teman-teman. Jadi cendet dari Pacitan, pengepulnya itu adalah spesialis anakan burung teman-teman. Jadi biasanya kalau memelihara para pengepul anakan cendet, biasanya memelihara anakan cendet itu lebih telaten
dan lebih bagus dari segi pakan bos. Karena apa? Karena yang dirawat itu semuanya loloan, jadi cendetnya itu makan jangkrik juga, makan fur juga teman-teman. Jadi cendet yang makannya itu fur sama jangkrik itu lebih sehat dibandingkan cendet yang makannya itu fur saja atau jangkrik saja. Jadi memang kebanyakan dari Pacitan itu spesialis cendet anakan bos, nggak ada muda hutannya bos. Sedangkan dari Banyuwangi, pengepul cendet yang mengirim cendet dari Banyuwangi itu rata-rata memiliki kesibukan yang lebih ganda bos. Kesibukan ganda maksudnya itu dia juga bakul anakan, di samping itu juga dia juga bakul muda hutan, sama-sama besar juga bos. Malah resikonya itu lebih besar kita memelihara burung yang muda hutan karena resikonya lebih tinggi. Akibatnya fokusnya itu di dua burung teman-teman, yaitu burung anakan dan juga burung muda hutan. Otomatis kondisinya itu terkadang tak sebagus kalau kita memelihara satu burung aja, maksudnya itu satu jurusan burung yaitu loloan. Jadi kebanyakan dari Banyuwangi itu pengepulnya itu sama-sama pengepul muda hutan dan juga pengepul anakan burung teman-teman. Itu yang menurut saya cendet dari Banyuwangi. Kalau kita ini seperti depan saya ini bos, karena ini pengepul saya ya bos. Pengepul saya ini orangnya itu sudah berpengalaman, jadi merawatnya baik teman-teman. Dikasih kroto juga, dikasih fur juga, sama dikasih jangkrik teman-teman. Dan yang paling penting itu jangkriknya itu kakinya dilepasin bos, nggak langsung dikasih makan ke cendetnya. Jadi sangat membuat atau memakan waktu yang sangat lama kalau kita punya cendet anakan yang banyak terus kasih jangkrik, kakinya harus diperentesin satu persatu. Jadi biasanya tuh langsung dimasukkan gitu aja bos. Itu yang membuat cendet dari Banyuwangi itu terkadang kondisinya nggak terlalu bagus teman-teman. Tapi tak semuanya seperti itu bos. Kalau kita dapat perawat yang bagus, hasilnya juga bagus. Terus untuk masalah penampilan dari Banyuwangi maupun dari Pacitan, terkadang penampilan dari Banyuwangi itu lebih bagus teman-teman. Jadi terlihat lebih ganteng-ganteng dan juga panjang-panjang dan juga lebih hitam alisnya. Jadi meskipun di Pacitan tetap ada yang hitam-hitam full, cuman memang terkenal cendet dari Pacitan itu putih-putih teman-teman, nggak sehitam dari Banyuwangi bos. Terus untuk selanjutnya yaitu tentang hasil kalau kita memelihara cendet dari Pacitan dan juga Banyuwangi. Jadi ini adalah referensi dari teman-teman yang sering sekali mencetak anakan burung cendet ya bos. Bukan saya sendiri yang menilai. Untuk cendet Banyuwangi misalnya dicetak itu lebih banyak hasilnya itu minimal jadi sembur teman-teman. Hitamnya itu terlepas dari kalau sembur bagus, gondrong bagus, terlepas dari itu semua ya bos. Kalau kita memelihara cendet dari Banyuwangi itu kelebihannya itu kita akan dapat yang cendetnya itu minimal sembur bos, atau hitamnya itu separuh dari kepalanya, dan banyak juga yang jadi gondrong. Jadi ini adalah kelebihan dari kita melihara cendet dari Banyuwangi. Sedangkan kalau dari Pacitan itu kebanyakan hampir pelis tebal, maksimalnya itu terkadang sembur teman-teman. Jadi sulit sekali kita menemukan cendet dari Pacitan yang nantinya itu akan jadi gondrong. Itu terlepas dari kalau gondrong bagus, terlepas dari itu semua ya bos. Jadi memang ini adalah hasilnya di lapangan itu seperti itu teman-teman. Terus bagaimana untuk masalah kecerdasan dan materi pembawaan lagu, sama saja teman-teman. Antara Banyuwangi dan juga Pacitan sama saja bos. Cuman kalau saya boleh jujur, kalau memang harus dinilai bos, saya harus objektif, saya lebih
mengunggulkan dari Banyuwangi dibandingkan Pacitan. Sekali lagi saya harus objektif, saya lebih mengunggulkan dari Banyuwangi dibanding dari Pacitan. Meskipun banyak sekali yang dari Pacitan itu hasilnya bagus-bagus, menghasilkan juara-juara juga banyak sekali, cuman memang saya lebih tertarik sama cendet dari Banyuwangi teman-teman. Itu penilaian pribadi saya. Mungkin buat teman-teman ada yang memiliki komentar lain bisa komentar di video ini bos. Ini bos, cendet Banyuwangi teman-teman. Biasanya itu ada yang merah-merah bos, cuman ini saya dapat yang putih-putih. Ini bos, bagus bos, ini bagus, kecil panjang. Terus dari Pacitan juga sama teman-teman, gagah-gagah juga ini bos. Iya, sangat bagus-bagus. Jadi ini rencana akan saya masteri 24 jam. Saya mandirikan, baru saya tawarkan di YouTube karena memang banyak saran-saran dari seseorang yang saya disuruh untuk jualan cendet lagi. Jadi dari sekian banyak ini ya bos, sekian banyak ini mungkin saya cuma ambil 8 ekor yang bagus, tak sisihkan nanti saya tawarkan di YouTube. Jadi buat teman-teman yang barangkali ada yang minat, tunggu sampai burung ini sampai mandiri sekitar 2 minggu lagi teman-teman. Dari sekian banyak saya cuman ambil 8 ekor aja. Seperti ini bos contohnya. Ya ini bagus bos. Ini nanti masuk kriteria saya. Terus yang dari Banyuwangi ini juga bagus. Ini juga bagus bos, ini panjang sekali teman-teman. Ini juga bagus, pokoknya ini tak ambil 4. Ini 4, saya nggak ambil banyak-banyak karena tak semuanya itu bagus semua teman-teman. Kalau dari Pacitan yang ini bos, nah ini bagus ini jantan. Terus ini juga jantan. Iya ini bos, saya cari yang kepalanya sama paruhnya itu enggak terlalu besar juga enggak terlalu kecil, kepalanya sedang, terus paruhnya ini runcing bos. Jadi paruhnya itu enggak tumpul, enggak terlalu panjang juga, malah saya suka malah yang kecil-kecil, lincip-lincip kayak gini teman-teman. Itu nanti jadinya itu pembawaan lagunya itu biasanya rapet bos, speednya bos. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan dari saya tentang cendet anakan dari Banyuwangi dan Pacitan. Tentunya ini adalah penilaian dari saya sendiri dan juga dari teman-teman yang biasanya mencetak burung cendet. Jadi terkadang itu penilaian seseorang itu bisa salah teman-teman. Kita kembalikan lagi ke perawatannya. Kalau kita merawat dengan baik, hasilnya juga baik. Oke, saya akhiri dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.